mengisyaratkan setiap negara tuh harus punya program-program pembinaan di generasi selanjutnya. Kalau parlemen remaja itu karena sifatnya masih remaja, maka diundang ke DPR dengan proses seleksi. Kapasitas kita mungkin di bawah 150 orang setiap tahun, tapi yang daftar rata-rata di atas 10.000 tiap tahun. Aku sampai ngeteknya itu di Kebun Raya Bogor dan diusir sama petugasnya karena lama banget bikinnya. Dan mereka juga diberi kesempatan juga untuk beberapa sesi melihat rapat paripurnanya, melihat rapat sidang komisi-komisi. Pas aku join parlemen remaja ini, malah aku pengen jadi DPR RI. Pasang di Instastory, keren nih DPR gitu. Keren nih. Terus tuh jadi DPR tuh sangat amat sibuk, padat, dan kadang tuh istirahatnya dia aku pakai buat rapat. Sudut Dengar Parlemen. Hai, balik lagi di Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Gimana nih pendengar Radio Republik Indonesia? Aduh, sampai terlalu bersemangat ini. Terus habis itu pendengar Radio Parlemen, terus penonton YouTube TV Parlemen, penonton TV Parlemen, Spotify, Radio Parlemen. Aduh, banyak ya semuanya yang sudah mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih. Sekarang Nadia mau membahas sesuatu yang berbau semangat remaja, ya kan, semangat menggelora, ya kan, masa-masa ingin tahu, masa-masa kritis yang kayak pengen ditauin semuanya. Kita mau bahas di sini ya. Ada yang namanya parlemen remaja. Tahu nggak parlemen remaja itu apa? Tahu nggak kalau di DPR itu ada kegiatan yang melibatkan teman-teman SMA, MA, SMK yang memperkenalkan tugas dan fungsi DPR RI. Kita mau membahas itu. Nadia mau ngobrol langsung sama alumni Parja. Di sini sudah ada Rizka Rahmawati Safendira ya, dari Dapil Jawa Barat 3, dan tentunya sudah ada Bapak Indra Iskandar yang merupakan Sekretaris Jenderal DPR RI yang menemani Nadia Kanaya tentunya. Apa kabar Bapak? Apa kabar Rizka? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, Pak, kita bersama remaja-remaja, jiwa muda kita harus selalu ada menemani mereka ya Pak ya. Selalu dong ya Pak ya. Harus selalu. Oke, di tengah kesibukan. Pokoknya yang lain-lain just number. Oh, just number is just number ya kan. Jiwa mah tetap muda. Rizka gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa ini sekarang? Cuman daftar kuliah aja, udah selesai tapi. Parja 2023 23. masih anget-anget lah ya. Iya. 2024. Sekarang saya mau menuju ke Pak Indra Iskandar yang punya parlemen remaja ini kan. Sebenarnya kenapa ada parlemen remaja dan kenapa adik-adik SMA yang dituju? Apakah karena mereka adalah yang akan menjadi pemilih pemula dalam dunia politik di usia-usia SMA ini? Sebenarnya ceritanya panjang ya. Munculnya parlemen remaja, ada lagi yang disebut dengan parlemen kampus. Jadi kesadaran tentang peran lembaga DPR untuk peduli pada generasi-generasi awal, generasi muda itu juga dipicu oleh adanya rekomendasi atau mandatori dari UN atau PBB. Itu yang mengisyaratkan setiap negara tuh harus punya program-program pada pembinaan di generasi selanjutnya. Jadi bisa soal isu lingkungan, bisa soal isu politik dan lain sebagainya. Nah, DPR memilih isu politik mulai 2008 ya, itu kan setiap tahun ada yang disebut dengan Hari Demokrasi ya. Hari Demokrasi itu kalau saya ingat di bulan September. Nah, Hari Demokrasi itulah awalnya menjadi titik dari PBB untuk menyampaikan kepada negara-negara untuk mempunyai tanggung jawab bagi generasi selanjutnya. Bermacam-macam tadi saya sebutkan ya, ada isu lingkungan, isu perempuan, dan lain sebagainya lah. Nah, DPR mengambil isu peran politik kaum muda. Nah, peran politik kaum muda kan itu juga segmennya tidak cukup jelas ya. Kaum muda itu apa gitu. Maka DPR memulai pada dua aspek. Ada parlemen remaja itu di tingkat SMA, kemudian ada parlemen kampus di tingkat mahasiswa. Dua-duanya dilakukan oleh DPR. Kalau parlemen remaja itu karena
sifatnya masih remaja, maka diundang ke DPR dengan proses seleksi dari 80 daerah pemilihan anggota. Disesuaikan dapil anggota gitu ya. Anggota dan peminatnya juga sangat banyak ya. Kapasitas kita mungkin di bawah 150 orang setiap tahun, tapi yang daftar Pendaftarnya? rata-rata di atas 10.000 tiap tahun gitu ya. Wow. Jadi itu juga melihat bagaimana animo publik masyarakat terhadap parlemen remaja. Kalau sekarang kan seleksinya itu sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh tim dari DPR. Oke. Dulu karena kita tidak terlalu mencakup banyak ini SDM, sehingga dulu menggunakan konsultan dari Universitas Indonesia untuk menseleksinya gitu ya. Oke, kalau Baik, sekarang ya. bisa langsung. Kita sekarang sudah punya tim yang cukup solid sehingga kita seleksi sendiri. Oke. Jadi itu dua, ada parlemen remaja, ada parlemen kampus. Nah, parlemen remaja ini memang unik karena mereka membuat tulisan, membuat paper ya, bagaimana mereka membayangkan atau berimajinasi tentang satu isu yang kita berikan gitu. Oh, berarti ada temanya sebenarnya ya? Ada tema. Ya, untuk yang tahun ini adalah generasi cerdas, pendidikan berkualitas mewujudkan Indonesia emas, ya kan? Ya. Kalau saya mau tanya dulu nih sekilas, kalau pandangan Pak Indra sendiri melihat ini kan ada bonus demografi, generasi emas kita ini seperti apa? Berarti Indonesia juga harus memiliki wadah-wadah yang tepat dong. Ya tentu setiap generasi tantangannya berbeda ya. Setiap generasi tentu perkembangan atau kemajuan teknologi dan lain sebagainya, juga dinamika dari kehidupan itu berbeda-beda. Nah, sekarang ini kan setiap remaja kita sebut gitu ya, hampir setiap remaja punya gadget gitu ya. Dan itu mulai bangun tidur sampai mau tidur semua gadget tuh nempel di tangan. Benar? Generasi muda? Betul. Oh, betul sekali. Jadi memang itu adalah satu potensi sekaligus juga tantangan yang harus menjadi isu yang harus bisa dimanfaatkan gitu. Bonus demografi ini tidak panjang ya, nanti pada suatu ketika dalam 10-20 tahun ke depan fase itu akan terlewati gitu ya. Sehingga betul. Ini benar-benar Indonesia harus bisa memanfaatkan itu dengan kemajuan itu. Kemajuan teknologi itu, bagaimana kemajuan teknologi itu bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga potensi-potensi membangun kesejahteraan gitu. Jadi saya kira generasi emas yang ada di depan saya nih, apakah dengan parlemen remaja, generasi-generasi kalian ini kan generasi-generasi kritis ya, generasi-generasi di mana media sosial itu gampang banget seperti yang disampaikan Pak Indra, bisa mengakses. Dengan adanya parlemen remaja, kekritisan kalian ini bisa tersalurkan dengan tepatkah? Bisa, pastinya terkait bisa. Dunia politik apalagi ya? Iya, betul sekali. Karena di parlemen remaja ini kita bisa menyuarakan pendapat kita, terus macam-macam Kak. Jadi banyak banget deh bisa kita berpikir kritis dan itu pastinya akan menjadikan generasi emas di situ. Oke, optimis sekali ya generasi muda kita ini ya. Emang kalau yang di Parja ini udah terseleksi, aku mau nanya sekarang, benar nggak seleksinya itu ketat banget? Karena dari 10.000 ya Pak ya? Yang tahun ini 10.200 katanya udah nyampe 10.200 yang akan terpilih dari 130. Betul. Yang akan terpilih 130 orang. Iya, Selamat betul. loh kamu menyingkirkan puluhan ribu. Hebat loh. Apa yang kamu lakukan waktu itu seleksinya? Di situ aku effort banget itu ngelakuin kerja kerasnya banget tuh di video. Video itu aku sampai ngeteknya itu di Kebun Raya Bogor dan diusir sama petugasnya karena lama banget bikinnya. Karena aku mau yang bagus banget dan takut tersingkirkan gitu dari yang lain. Jiwa kompetitif Iya, sudah sangat ada ternyata. Iya. Oke, di situ terus? harus aku bikinnya yang bagus, yang latar belakangnya yang bagus, warna yang jernih, terus sama ide-idenya yang paling susah itu ide-idenya yang harus paling beda, yang bikin pembaca atau pendengar itu langsung ke aku gitu. Jadi aku nggak di skip karena kan banyak banget pendaftarnya kan banyak banget. Jadi kalau misalnya nggak menarik sedikit pasti kegeser, nggak menarik sedikit jadi aku harus menarik banget di situ. Oke, berarti aspek-aspek itu juga menjadi penilaian di pemilihan siapa yang masuk ke parlemen remaja nantinya ya Pak ya? Ya, kita melihat dari tulisan-tulisan mereka tentang imajinasi mereka tentang tematik yang kita berikan, kemudian mereka diminta untuk membuat video singkat gitu ya.
dari video singkat itu bukan hanya sebagaimana videonya itu bagus atau enggak, tapi juga substansi dari isi Tema. tema itu apakah cukup kuat atau tidak ya. Jadi memang akan sangat untuk ukuran remaja, tentu itu sebuah tantangan yang ya. cukup cukup berat ya, bagaimana bersaing dengan ribuan orang menyajikan sesuatu gagasan secara baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video ya. Oke, nah itu sebenarnya Nadia sudah memberikan kisi-kisi loh buat yang mau mendaftar di Parja. Jadi bisa nih dikoreksi, kontenku kurang ini, videoku kurang ini. Boleh dikoreksi dulu. Nanti Nadia korek lagi informasi terkait Parlemen Remaja. Jadi yang mau daftar jangan kemana-mana, harus tetap menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya, Pak Indra Iskandar, kemudian ada Rizka yang merupakan alumni Parja 2023. Biasanya Nadia cuman ditemenin sama satu narsum, ini ada dua. Spesial memang ya kan. Buat apa? Buat yang mau ngedaftarin Parja 2024. Nadia korek informasinya, kalian siap-siap catat langsung apa yang harus dilakukan ya kan, benefit apa yang nantinya didapatin sama teman-teman yang mendaftar Parja, kegiatannya apa, mereka diinformasiin soal apa di Parja itu. Parja ini kan kita sudah lebih dari 10 tahun ya melaksanakan ini ya. Jadi, udah lama juga ternyata dari ya. Tahun 2008 gitu ya. Nah tentu kita punya evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Setiap tahun kita ada evaluasi dan kita sempurnakan. Jadi mereka itu kan mereka datang itu nanti ada ice breakingnya gitu ya. Kemudian mereka diperkenalkan satu ketatanegaraan Indonesia seperti apa ya. Karena mereka biar gimana pun mereka harus tahu ya. Dimanapun nanti mereka berkiprah mereka harus tahu bagaimana Indonesia. Gitu ya. Betul. Nah DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara yang mereka perlu tahu kiprahnya seperti apa. Dan nanti ada juga semacam pengetahuan yang disampaikan oleh para mentor atau pejabat dari DPR, lingkungan DPR, ada juga dari anggota DPR. Anggota DPR juga dihadirkan dan dilibatkan langsung? Ya, nanti secara bergiliran nanti yang jadwalnya bisa memungkinkan kita minta untuk juga mereka memberikan pandangan-pandangan, insight kepada generasi muda tentang isu-isu tertentu. Karena tiap tahun isunya berbeda. Di samping itu kan juga mereka yang menarik itu adalah mereka dengan tema tertentu mereka mendiskusikan dalam format persidangan DPR gitu ya. Jadi berarti mereka bersidang secara langsung. Ada pemimpin sidangnya, kemudian ada mereka dari komisi-komisi, mereka berlatih membahas di komisi, kemudian diparipurnakan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah simulasi tentang bagaimana sesuatu hal di Indonesia itu diputuskan oleh DPR. Jadi mereka sedini mungkin mereka tahu DPR itu sebenarnya apa sih yang dikerjakan gitu ya. Sehingga mereka juga nggak terlalu termakan oleh isu-isu di informasi publik gitu ya. Katanya DPR begini, begitu, segala macam. Kita menjelaskan itu dan mereka merasakan langsung gitu ya. Bahkan mereka juga diberi kesempatan juga untuk beberapa sesi melihat rapat paripurnanya, melihat rapat sidang komisi-komisi seperti apa, rapat kerja seperti apa gitu ya. Berarti mereka nanti akan dibawa langsung ke lokasi DPR di komisi-komisi untuk melihat secara langsung? Ya, nggak semua komisi tapi ada beberapa yang nanti relevan dan waktunya karena jadwalnya kan ketat ya selama mereka di sini. Jadi kegiatan-kegiatan itu tentu adalah investasi jangka panjang buat Indonesia untuk membentuk teman-teman adik-adik pelajar ini memahami bagaimana tantangan Indonesia ke depan gitu ya, dari sisi politik tentu. Supaya mereka juga tahu bahwa semua kehidupan bernegara ini itu basisnya ada keputusan politik ya gitu ya. Keputusan politik itu dari ide, dari gagasan, keputusan politik itu kemudian menjadi sebuah undang-undang. Undang-undang itu dilaksanakan oleh pemerintah, oleh eksekutif. Kemudian itulah yang masyarakat jalani dalam hidup gitu ya. Oke, nah saya mau meng-cross-check langsung ke alumninya. Bener nggak kalau kegiatan-kegiatan itu kamu dapat dan kamu terlibat langsung, dan apa sih sekarang yang kamu benefit yang kamu dapatin? Kita langsung ikut rapat kayak rapat paripurna, rapat kerja, terus ada panja. Nah itu kita
berdebat di situ. Terus abis itu kita juga ini Kak, ngelakuin simulasi kerja gitu, kayak kita kunjungan kerja. Nah itu kayak bener-bener ngerasain jadi DPR banget. Dan kalau benefitnya dari aku sih, jadi pandangan aku jadi beda. Karena kan sebelum ikut parlemen remaja ini kan kayak banyak negatif-negatifnya kan. Apanya yang negatif nih? Orang-orang cerita kok, enggak, jangan gini gitu. Padahal Soal DPR. iya, padahal ternyata pas aku join parlemen remaja ini malah aku pengen jadi DPR RI pas langsung di situ. Tiba-tiba ada yang mencetuskan diri sebagai yang ingin berkiprah langsung di dunia politik. Iya, ya langsung kan? tertarik banget dan kok nggak begitu gitu. Ternyata tuh ada aturannya, ada mereka tuh ada alasannya seperti gini gitu. Kamu pernah, setelah kamu mengikuti parlemen remaja, pasti omongan orang tadi kamu udah mendengar cerita sendiri kalau ada omongan ini negatifnya. Apa yang kamu, karena kamu udah tahu kan kondisinya seperti apa. Sebenarnya ada yang kamu sampaikan nggak ke mereka? Ada yang kamu kayak jelasin teman-teman gitu? aku gitu. Kayak aku pulang dari parlemen remaja kan semingguan ya, kurang lebih aku dispennya semingguan. Oh, seminggu ya Pak berarti mereka? Iya. Wow. Aku seminggu tuh habis itu kan aku pasang di Instastory, keren nih DPR gitu. Wih, keren nih. Terus di sana aku abis pas pulang tuh aku ditanya-tanya, gimana emang keropatnya gimana? Terus aku kasih tahu, ternyata tuh di sana tuh ada setiap kita berpendapat tuh ada waktunya Kak. Jadi tuh nggak bener-bener kayak, dan ternyata tuh terjadwal banget. Ternyata tuh jadi DPR tuh sangat amat sibuk, padat, dan kadang tuh istirahatnya aja aku pakai buat rapat, nggak aku pakai buat istirahat, kadang tuh kayak gitu. Oh gitu. Kayak bener-bener wah itu, dan aku jadi ngerasain banget dan aku pengen parja lagi rasanya gitu. Oh, masih ada yang pengen nambah nih ceritanya nih. Kasian loh 10.000 ini kalau kamu ngikut lagi berkurang kesempatannya mereka nih. Ternyata antusiasnya banyak loh Pak. Ceritanya banyak loh. Apakah tidak ada rencana untuk menambah dari 130 itu Pak? Sebenarnya ada beberapa ini juga catatan kami ya, karena itu kan diambil dari Perdapil gitu ya, dari mewakili konstituen dewan, mereka mewakili situasi itu gitu. Jadi kita sudah menghitung berdasarkan keterwakilan dari dapil-dapil gitu ya. Yang ada gitu. Cuma untuk keterwakilan juga bisa ditambah. Problemnya kan memang mengelola kegiatan seminggu itu tidak mudah ya, karena tusi kami gitu ya, tentu adalah berkaitan dengan pelayanan kepada dewan gitu. Oh iya. Jadi parlemen remaja ini kegiatan yang buat kami menantang untuk makin hari makin baik, tapi ini bukan tugas utama kami sebenarnya. Ini ada idealisme yang ingin kita tumbuhkan dari teman-teman di Sekretariat Jenderal, dulu juga ada keputusan politik dewan untuk dilaksanakan gitu ya. Memang nggak mudah gitu ya, bagaimana kita bisa mendesain kegiatan selama seminggu itu dengan agenda-agenda, dengan silabus-silabus yang cukup padat, menarik, dan itu bisa menjadi di dalam benak teman-teman remaja ini jadi legacy ya, jadi sesuatu yang mereka bisa manfaatkan untuk masa depannya nanti. Oke. Sebenarnya kalau tadi Pak Indra sudah menyampaikan ada seminggu, ada 6 hari yang kalian manfaatkan di sini. Dengan diusahakan disusun nih schedule-nya semenarik mungkin. Apa yang kamu rasakan dalam seminggu itu? Apakah kamu merasa kayak ada jenuhnya nih, ada ininya, atau kamu justru kayak ternyata on fire mulu nih, ternyata tahu informasi ini gitu? Iya, ternyata tuh aku sih kalau jenuh sih sama sekali nggak ada, malah kayak itu jadi semangat walaupun capek, tapi itu seru. Kayak aku seneng banget debat, terus aku seneng banget kayak ternyata tuh undang-undang tuh susah banget ya disahinnya, itu emang butuh waktu. Terus kan itu kamu berusaha menjadi anggota real sesungguhnya, melakukan tugas yang sesungguhnya. Berarti kamu juga mengalami perdebatan, mengalami voting mungkin, dan yang lainnya gitu. Dan sempat aku berantem sama teman fraksiku sendiri karena pendapat itu kan di satu suara itu kan susah banget ya, pendapat ada yang mau ini, ada yang mau itu, ada yang mau beda-beda. Kita satuin suaranya tuh sampai cekcok kayak gitu. Cuman ternyata kita diajarin sama kakak-kakak panitia di sana, jadi kayak gitu boleh, tapi pas di rapatnya aja. Itu ternyata ya kan, suasananya sudah terbayang kan. Gimana nih, Parja 2024 sudah mulai semangat? Nah, disiapin aja lah. Kita harus break sejenak dulu ya. Nanti Nadia mau menanyakan banyak hal lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih semangat dan masih setia ya dengerin Nadia sama Pak Indra Iskandar sama Rizka juga di sini ya kan, mau ngomongin parlemen remaja. Apa Pak harapan di 2024 ini parjanya? Kalau melihat animo masyarakat publik atau animo remaja Indonesia gitu ya, tentu kami berharap di 2004 ini akan muncul nanti para peserta ini dengan gagasan-gagasan yang lebih tajam, lebih berlian, dan tentu itu bagian dari cita-cita awal yang kita inginkan. Parlemen remaja ini nanti akan melahirkan generasi-generasi yang kedepannya memahami betul masalah-masalah sesungguhnya yang ada di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, kita optimis saya kira ya, nanti dengan materi-materi yang mereka dapatkan selama berproses, mereka akan punya bekal cukup untuk memahami kiprah mereka di nanti pada saat mereka sudah hidup pada situasi yang benar-benar nyata gitu. Oke, tadi saya sempat ngobrol sama Rizka nih Pak. Ternyata di parlemen remaja ini setelah selesai pun mereka tuh masih ada kegiatan-kegiatan yang menyuarakan, yang memberikan motivasi buat teman-teman muda buat ikut parlemen remaja Pak. Dan mereka itu sampai ke dinas-dinas, kegiatan-kegiatan masyarakat. Iya bener? Betul. Kita karena ngikutin alumni itu dia tuh tahun 2022 tuh audiensi kemana-mana, ada yang ke DPRD, ke DPR Jawa Barat, lalu aku sempat ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan ke mantan wali kota Bogor, dan sekarang lagi mencoba usahakan ke RRI juga biar menarik kayak ayo nih parlemen remaja 2024 diviralin lagi, diperkenalin lagi, pokoknya bikin banyak muda-mudinya itu daftar ke parlemen remaja karena benefitnya banyak banget. Kita tuh ngasih tahu, dan itu pun benefit ke kitanya adalah memperluas relasi, networking gitu. Berarti Kak. sesuai ya yang disampaikan sama Pak Indra. Betul, ya. iya. Kalau networkingnya sudah terjalin. Iya gitu. betul. Jadi kayak nama parlemen remaja tuh ada gitu. Oke, terus aku mau nanya nih, sebenarnya ini harusnya pertanyaan di awal sih. 10.000 saingan untuk tahun ini. Di tahun kamu ada berapa saingan kamu? Ya kurang lebih 10.000, 9.099 sekian gitu. Berarti setiap tahun bertambah ya? Iya. Kesadaran anak muda ini untuk Iya. ikut parja ya. Yang memotivasi kamu ikut parlemen remaja apa? Aku tuh sempat pengen jadi anggota gitu. Maksudnya nggak harus anggota politik, tapi aku pengen jadi tokoh yang di Indonesia berpengaruh seperti itu, karena keluarga aku tuh sering banget dengar berita politik, apalagi itu sering banget terdengar di kuping aku. Jadi tiap di ruang tamu tuh kita suka ngobrolin tentang politik, ini lagi seperti ini kayak gitu. Jadi aku sangat ingin apa sih DPRI itu. Terus ternyata tuh aku tahu ternyata di situ ada parlemen remaja yang diadakan oleh DPR-nya langsung. Jadi aku tertarik banget dan itu jadi motivasi aku banget gitu. Oke, jadi motivasi itu membuat kamu berusaha bersaing dengan 9.000 yang lainnya ya. Dan berusaha untuk sampai diusir-usir ya tadi ya kan. Pak, dengan berarti kan benar nih generasi-generasi kritis ini wadahnya tepat nih. Kalau Bapak melihat ini kan banyak juga nih masih yang kritis-kritis ini. Berarti apa nih harapan buat anak-anak muda yang mulai paham dengan dunia politik ini? Ya, itu adalah salah satu sasaran target kita. Memang ini adalah membangun sebuah kesadaran bagi generasi muda, kita sebut gitu ya. Jadi kalau generasi tanpa muda anti politik ya. Ya, mereka sudah tahu bagaimana kiprah di parlemen remaja. Saya kira imajinasi remaja kita tentang Indonesia ke depan itu bisa dilakukan dengan mereka berpartisipasi dalam bidang apapun, termasuk di bidang politik gitu ya. Saya kira itu adalah kalau remaja-remaja itu sudah punya kesadaran politik, saya kira itu salah satu cita-cita DPR sudah terwujud tentu itu. Oke, berarti sudah ya sebagian masyarakat intinya sudah mulai tidak anti dengan politik dan mulai paham. Tapi memang benar kalau
dari kacamata aku, dari beberapa kali kita melakukan kayak persidangan, kan kita juga melive-kan, TV Parlemen tuh melive-kan setiap sidang itu. Kadang ada yang masih bingung antara tupoksi dari legislatif dan eksekutif. Nah, kalau kamu melihat sendiri sebagai generasi muda, emang masih ada itu kebingungan di remaja itu membedakan antara tupoksi eksekutif dan legislatif gitu juga? Masih, kalau untuk perkiraan masih ada sih, mungkin masih ada kali ya Kak. Cuman kalau untuk aku udah mulai paham sedikit karena adanya ikut parlemen remaja ini. Jadi aku tahu, oh eksekutif sama legislatif tuh tugasnya beda, kayak gini, udah. Kamu sudah bisa menjelaskan ke teman-teman kamu belum? Lumayan bisa. Oh, sudah lumayan. bisa. Oke. Ini kamu mulai cinta dong dengan dunia politik? Bukan cinta lagi, itu kayak aku sempat gagal masuk politik karena aku kuliah mau ambil politik, cuman karena sempat gagal itu nggak patahin semangat aku, jadi aku pengen nyoba lagi, pokoknya gimana pun caranya aku harus jadi anggota DPR di Wah, siapa tahu nanti saya ngobrol langsung dengan Rizka sebagai anggota komisi gitu ya. Amin. Iya, benar ya. Iya. Oke. Kalau Rizka sendiri mau menyampaikan apa nih ke teman-teman yang ada di sana yang mungkin punya semangat buat ikut Parlemen Remaja 2024? Untuk teman-teman Caparja 2024, aku semangat buat kalian. Aku mau ucapin semangat, kalian harus kerja keras banget, kalian harus effort banget dari ide-ide esainya, karena panitia Parja tuh baca kalian esainya tuh nggak cuma satu, jadi harus bener-bener ada isinya Kak. Harus kayak sebagai anggota politik itu kan harus ada programnya, mau kemana ini, itu harus jelas, terus ide-idenya harus ada, dan nggak cuman, dan satu lagi Kak, jangan plagiarisme, jangan copy paste. Kadang kan ada beberapa copy punya yang alumni tahun lalu aja lah biar aku lolos gitu, itu pasti bakalan tetap ketahuan, dan harus original. Dan untuk cerita dengan teman-teman di sana, kalian yang pikir politik itu seperti ini itu kalian harus cobain dulu jadi parlemen remaja biar tahu rasanya sendiri. Kalian pasti pengen jadi DPR RI gitu. Oke, biar tahu sendiri gimana susahnya kunker kunspek ya kan Iya, Pak. betul. Belum lagi nanti pembahasannya yang rame ya kan. Ada beberapa fraksi yang mungkin harus ada perdebatan. Tapi memang perdebatan itu perlu buat apa? Buat memperbanyak, melebarkan referensi, memperbanyak aspek sudut pandang. Betul ya Pak ya? Berkaya sudut pandang. Iya. Nah, terima kasih Pak Indra yang sudah meluangkan waktu ke Sudut Dengar Parlemen. Mungkin nanti Nadia undang lagi buat ngobrolin soal DPR lagi. Kan itu juga penting loh Pak ya. Anytime. Seneng banget. Terima kasih juga ya buat Rizka Sama-sama, yang sudah terima kasih meluangkan kembali. waktu di tengah waktu sibuk belajarnya. Ya kan? Memotivasi. Boleh langsung yang mau ikut Parlemen Remaja dicek Instagramnya Parlemen Remaja, Parlemen ya kan? _remaja. Parlemen_remaja, dan dicek aja semuanya. Di situ sudah jelas apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran di Parlemen Remaja. Nanti Nadia tunggu ya, karena Nadia juga bakal ikutan nih buat meramaikan Parlemen Remaja. Kita seru-seruan di Parlemen Remaja. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Indra, juga Rizka pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen. See you, bye.